Saya akan menjelaskan biografi Muhammad Natsir. Muhammad Natsir dilahirkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 1908 yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ibunya bernama Khadijah dan ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Harapido. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Beliau adalah seorang ulama, negarawan, intelektual, pembaharu, dan politikus Muslim Nusantara yang disegani. Kegiatan politiknya menonjol sesudah dibukanya kesempatan mendirikan Partai Masyumi bersama tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan Muhammad Rum pada bulan November 1945. Beliau juga menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota Badan Pekerja KNIP dalam Kabinet Syahrir 1 dan 2 tahun 1946 sampai 1947 serta dalam Kabinet Hatta tahun 1948. Muhammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan. Pada tanggal 7 Februari 1993, beliau meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang. Atas jasanya kepada rakyat Indonesia pada era reformasi yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1998, Indonesia yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie menganugerahkan Bintang Republik Indonesia kepadanya. Selanjutnya, pada tanggal 10 November 2008, pemerintah Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yakni pemikiran Muhammad Natsir. Konsep demokrasi menurut Muhammad Natsir, demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun, menurut Muhammad Natsir, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syariah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, berangkat dari asumsi ini, Muhammad Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam dengan menggunakan istilah teistik demokrasi. Penggunaan istilah teistik demokrasi Muhammad Natsir dilatar belakangi oleh dua pandangan. Yang pertama, Islam tidak mengenal konsep demokrasi yang berkembang di Barat. Dalam arti, semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak mayoritas anggota parlemen. Sedangkan di dalam Islam, tidak semua persoalan yang harus dibicarakan di dalam parlemen. Persoalan yang akan diputuskan hanya yang berkaitan dengan persoalan yang tidak ditemukan secara tegas keputusannya di dalam nas. Yang kedua, Islam tidak mengenal sistem teokrasi. Nah, di mana suatu pemerintahan dikuasai oleh priesthood atau sistem kependetaan yang mempunyai hierarki tingkat bertingkat serta menganggap penguasa itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu, dengan ungkapan tegas, Muhammad Natsir mengatakan bahwa demokrasi Islam itu adalah suatu pengertian atau suatu paham yang mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Islam bukan demokrasi 100%, bukan juga teokrasi 100%, yaitu Islamiyat, Islam. Muhammad Natsir termasuk kepada kelompok yang menerima ide demokrasi yang berasal dari Barat. Nah, namun tidak menerima sepenuhnya konsep demokrasi Barat. Namun mewarnai konsep tersebut dengan nilai-nilai syariah. Muhammad Natsir di dalam Islam juga tidak terdapat prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang ada di dalam demokrasi Barat. Di lain pihak, ia mengakui adanya perbedaan antara demokrasi Islam dengan demokrasi Barat, terutama tentang kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Barat, kekuasaan rakyat merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi penguasa atau pemegang tertinggi. Nah, di sini oleh karena itu Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam, yaitu dengan mempertemukan teori kedaulatan rakyat
dengan teori kedaulatan Tuhan yang disebut dengan sistem teistik demokrasi. Natsir menolak sistem teokrasi dan sekularisasi, namun ia menerima gagasan nasionalisme karena menurutnya Islam sendiri mengakui eksistensi bangsa-bangsa. Di balik ini mengecam nasionalisme yang sempit dan berlebihan seperti nasionalisme yang mengarah kepada fanatik kesukuan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Biografi Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi. Beliau adalah anak kelima dan sebagai laki-laki tertua dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai. Jabatan organisasinya dimulai dengan menjadi Sekretaris Ranting NU Desa Cukir pada tahun 1938. Di tahun yang sama, ia terpilih sebagai Ketua NU Cabang Jombang, Ketua Bidang Ma'arif NU tahun 1940, hingga menjadi Ketua Tanfidiyah PBNU pada tahun 1946. Selain di NU, ia menjadi Ketua MIAI atau Majelis Al-Islam Al-A'la Indonesia pada tahun 1940, serta membidani lahirnya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada tahun 1943 bersama Muhammad Natsir. Adapun jabatannya di pemerintahan dimulai dengan menjadi Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Pusat di masa Jepang, lalu menjadi semacam anggota DPR, anggota BPUPKI, dan menjadi anggota tim perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewakili kelompok Islam. Setelah kemerdekaan, Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Negara pada Kabinet Soekarno tahun 1945 dan Kabinet Syahrir 1946 sampai 1947. Kemudian menduduki jabatan Menteri Agama selama 3 kabinet. Pada saat menjadi Menteri Agama inilah banyak jasa besar beliau yang telah ditorehkan. Semisal mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN. Beliau meninggal dalam kecelakaan mobil tatkala berencana menghadapi rapat NU di Sumedang pada hari Sabtu tanggal 18 April 1953. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9. Beliau termasuk anggota yang menyusun Piagam Jakarta. Beliaulah yang menginginkan Islam sebagai dasar hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dan beliaulah yang merancang sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, gagasan beliau itu disetujui oleh anggota BPUPKI yang berjumlah 15 lainnya. Walaupun pada akhirnya 7 kata itu dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pemikiran, ide, dan gagasan Kiai Haji Wahid Hasyim pada saat itu cukup berpengaruh. Kiai Haji Wahid Hasyim memiliki pandangan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia Muslim yang aspirasinya perlu didengar, dan aspirasi itu menginginkan bahwa Islam sebagai dasar hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim berpendapat bahwa aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui butir sila pertama Pancasila. Proses persidangan, Kiai Haji Wahid Hasyim berusaha meyakinkan bahwasanya butir sila pertama itu bukan arogansi Islam ataupun kalimat yang tajam. Islam melingkupi semua aspek hidup. Dengan demikian, pandangannya tidak sekularis ataupun dikotomis. Berdirinya sebuah negara merupakan tujuan agama. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya sikap bijaksana, tasamuh, dan soft power untuk menghindari konflik. Maka dari itu, dalam berbagai kesempatan beliau selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan, baik itu persatuan antar muslim maupun persatuan antar non-muslim dan muslim. Terima kasih.